Shalom, selamat pagi keluarga besar Habib Sword Family yang saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ingin bawakan satu tema, jangan kompromi, lakukan saja. Bapak Gembala dalam beberapa waktu ini mengajarkan kita bagaimana kita belajar untuk tunduk, taat, berbelas kasihan, ya kan? Tetapi lebih daripada semuanya itu, ada satu hal yang cukup disoroti, yaitu bagaimana kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Saya mau bacakan dalam ayat di Yakobus yang pertama, ayat yang ke-21, Yakobus 1 ayat yang 21, bunyinya sebagai berikut. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini Yakobus mengajarkan kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. Saat firman itu masuk ke dalam diri kita, firman itu tertanam di dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya firman itu bertumbuh. Sesuatu yang ditanam dengan benar, pasti dia akan bertumbuh. Kalau sesuatu ditanam dengan cara yang salah, tumbuhnya itu pasti nggak jelas. Entar sebentar tumbuh, abis itu mati, atau dia tumbuhnya yang harusnya berbuah lebat, akhirnya cuman tumbuh pohonnya doang, tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena tertanam dengan cara yang salah. Tapi kalau tertanam dengan sesuatu yang benar, maka pohon itu akan bertumbuh dengan subur dan akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tertanam, firman Tuhan itu tertanam, kita belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Karena sesuatu yang sudah ada di dalam sini pasti akan keluar otomatis dengan sendirinya. Nah, di ayat yang di kalimat yang sebelumnya dikatakan seperti ini ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu. Gimana mau menjadi pelaku? Gimana bisa firman itu tertanam dalam hati kita? Bagaimana firman itu bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama, caranya kita harus membuang segala hal yang kotor dari hidup kita. Kita harus membuang segala sesuatu, segala kejahatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita kalau ngomongin yang kotor dan yang jahat itu nggak usah ngomongin yang terlalu besar ya. Ngebunuh otomatis itu udah jahat ya. Tetapi kalau kita kita memikirkan sesuatu hal yang kotor, yang najis, sesuatu hal yang porno, itu udah salah loh. Udah dosa loh, itu udah udah nggak bersih pikiran kita. Kalau kita juga mikirin hal yang jahat terhadap orang, kita mikirin, wah ini orang kayak begitu, berasumsi yang jahat dalam pikiran kita. Wah pasti ya dia begitu karena dia nggak suka sama saya. Wah kelakuannya ya, wah ini orang ya nyebelin ya kan. Kita udah mikirin hal yang kayak begitu aja, pikiran kita udah kotor. Sama kayak kita punya satu ruangan yang bersih, Bapak Ibu Saudara, terus ada satu noda aja, itu termasuk lantai itu kotor. Lantai yang bersih berarti tidak ada noda sama sekali di dalamnya. Karena itu kalau kita mau menjadi bersih, kita harus buang segala pikiran yang jahat, segala pikiran yang najis, segala pikiran yang tidak kudus, segala asumsi-asumsi yang salah sama orang, segala hal-hal yang yang membuat hati kita jadi rusak, yang membuat kita jadi benci, membuat kita jadi sakit hati, itu kita harus buang. Dan kita hanya bisa membuang semuanya itu kalau firman itu tertanam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan dan saling berjalan berbarengan. Kalau kita mau membuang segala kejahatan itu, firman itu harus masuk ke dalam sini. Firman itu juga gak bisa masuk kalau kita tidak mau ngebuang.
Nah, kalau kita mau ngebuang, caranya kita harus butuh firman itu untuk membantu kita, membuat kita menjadi bersih, sehingga kita bisa jadi pelaku firman. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan suruh. Belas kasihan, tunduk dan taat, mengasihi orang, punya hati yang lemah lembut, pengendalian diri, semua bisa kita lakukan kalau firman itu tertanam dalam kehidupan kita. Kalau kita memutuskan, oke, saya mau membuang segala hal yang jahat, segala hal yang kotor dari kehidupan saya mau buang semuanya itu. Dan kita butuh, dan kita bilang, Tuhan, saya butuh firman itu dalam hidup saya untuk memampukan saya membersihkan segala sesuatunya. Karena gak mungkin lantai itu bersih dengan sendirinya simsalabim. Butuh orang yang menyapu lantai itu, butuh orang yang dengan effort gitu ya, dengan berusaha untuk mengepel lantai itu supaya kinclong, supaya bersih. Sama, kita hanya bisa membersihkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bersih dari hidup kita dengan bantuan firman Allah. Hanya firman Allah yang bisa membuat kita membuang semua hal itu. Jangan kompromi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal tersebut yang akan membuat kita bisa jadi pelaku firman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama belajar. Mari, menjadi pelaku firman bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Kuncinya satu, asal kita mau. Mau apa? Mau tidak kompromi terhadap segala dosa. Mau untuk meminta Tuhan Yesus untuk membantu kita, membuat kita bisa meresap dan menaruh firman itu, menanam firman itu di dalam hati dan pikiran kita, sehingga itu akan memampukan kita menjadi para pelaku-pelaku firman. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, memastikan Yesus ada, firman itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa membuang segala sesuatu hal yang tidak benar, sehingga kita bisa menjadi para pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Karena yang Yesus inginkan, kita bukan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami, mampukan kami. Biarlah firman itu masuk ke dalam kehidupan kami, tertanam dan bertumbuh, membuat kami mampu membuang segala hal yang jahat, segala hal yang najis, segala hal yang kotor, asumsi yang tidak baik yang membuat kami tidak bisa bertumbuh. Tuhan, biarlah firman itu masuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus aku memberkati Tuhan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini dan melihat Tuhan, supaya kami belajar menjadi para pelaku-pelaku firman, sehingga berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin dan mampukan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat, jangan kompromi, lakukan saja. Mari jadi pelaku firman sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.